Uang adalah sesuatu yang kita cari, kita menggunakannya setiap hari, tetapi kita tidak tahu siapa yang membuatnya, bagaimana cara membuatnya, dan perangkap apa yang tersembunyi di balik uang. Uang adalah sebuah kemajuan teknologi terbesar yang pernah ada dalam kehidupan umat manusia. 5.000 tahun yang lalu, ada seseorang yang memiliki tanah yang begitu luas. Di situ ada pohon pisang, ada pohon apel yang sedang berbuah. Saya memiliki 80 ekor sapi. Saya melihat lahan itu dan berkata, mari kita pergi ke sana dan menawar berapa harganya. Saya kira saya sudah pasti bisa membeli tanah itu karena saya kaya memiliki 80 ekor sapi. Tapi ternyata orang itu menginginkan ayam. Jadi saya pergi ke pasar untuk menukarkan sapi saya dengan ayam. Saya pergi ke orang itu, tengah jalan ayam saya mati satu. Saya pergi ke pasar lagi untuk menukarkan sapi saya kepada ayam. Akhirnya tanah itu bisa saya beli. Jadi orang itu memiliki ayam, saya memiliki tanah. Apabila orang itu menginginkan jasa ataupun barang lainnya, maka dia harus menemukan orang lain yang membutuhkan ayam untuk menukarkannya. Masalah dengan sistem barter ini adalah tidak ada kemampuan untuk memperbesar skala transaksi. Anda tidak punya kemampuan untuk membangun sistem monopoli. Anda tidak bisa menyimpan kekayaan Anda. Kenapa? Karena semua barang akan rusak, semua makhluk hidup akan mati, dan tanah Anda juga bisa dirampas. Tidak ada media pertukaran yang dipercayai oleh semua orang. Kemudian kita mengenal uang koin, sebuah revolusi teknologi di dalam industri keuangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia sepakat bahwa ada benda yang bisa menyimpan sebuah nilai, yaitu adalah koin emas. Para pedagang, raja-raja, dan bangsawan memonopoli koin emas ini. Mereka mulai membangun brankas untuk menyimpan kekayaan mereka. Sekarang, mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Mereka membeli senjata, mereka membangun pasukan, dan mereka pergi untuk menguasai tanah lain. Mereka sudah tidak dibatasi oleh keterbatasan dari sistem barter. Mereka bisa mengambil sumber daya dan menyimpannya dalam uang koin. Koin itu tidak akan rusak. Anda bisa menjualnya ke China, ke Amerika, dan orang akan tetap menganggap itu sebagai sebuah koin emas. Jadi sekarang orang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengumpulkan kekayaan mereka. Masalahnya adalah raja mulai menyadari. Mungkin kalau misalkan saya potong sedikit koin ini di bagian atas, tidak ada yang menyadarinya. Saya akan membuat koin baru. Mungkin saya akan tambahkan sedikit perak dan tembaga agar orang tidak menyadari bahwa beratnya telah berubah. Hal ini mendelusi kemurnian koin itu. Kemudian orang-orang itu mulai menyadari banyak koin baru yang beredar dan berbeda dengan koin aslinya. Mereka menyadari bahwa koin sekarang bisa dipalsukan. Maka mereka mengatakan, kami butuh sistem baru. Sekarang orang tidak boleh mencetak koinnya sendiri. Kita membutuhkan sistem di mana pencetakan uang hanya boleh dilakukan oleh satu pihak, satu badan sentral yang memegang kendali atas uang. Uang yang awalnya berbentuk koin mulai sulit untuk dibawa kemana-mana. Mari kita cetak uang yang lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa. Anda dapat menyimpan koin emas Anda pada kami, dan kami akan memberikan kertas kepada Anda sebagai gantinya untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki emas yang disimpan pada brankas kami. Kita perkenalkan uang kertas. Anda mau berbelanja di kota sebelah. Kalau Anda memiliki emas sebesar 1 kg, tidak mungkin Anda membawa emas itu menggunakan kuda. Bagaimana kalau Anda dirampok? Lebih baik Anda membawa kertas ini, ringan dan aman. Dapat Anda tukarkan kembali dengan emas saat Anda sudah tiba di kota tujuan Anda. Teknologi ini sangat mudah dan menarik, sehingga orang mulai bertukar menggunakan uang kertas. Kertas yang menunjukkan bahwa mereka memiliki emas yang disimpan di dalam brankas. Kemudian, para pengrajin emas ini menyadari bahwa tidak ada orang yang pernah mengecek emas mereka di brankas. Bahkan, mereka tidak mengetahui berapa jumlah emas yang ada di brankas. Bagaimana kalau kita mulai menerbitkan uang kertas baru melebihi dari emas yang ada di brankas kita? Kemudian, orang-orang dari negara Menara Eiffel menyadari, hey, kenapa orang-orang dari negara Paman Sam mencetak uang kertas lebih banyak daripada emas yang mereka miliki? Kemudian mereka pergi ke negara Paman Sam membawa pasukan dan prajurit untuk mengambil kembali emas mereka, menghancurkan sistem perekonomian. Kemudian, apa yang harus Paman Sam lakukan? The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Hilangkan standar emas dalam pencetakan uang kertas. Here we go.
Anda tidak perlu emas untuk mencetak uang kertas. Anda dapat mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Uang kertas sudah tidak lagi di-backing oleh emas. Uang kertas itu sangat nyaman, tetapi ada yang lebih nyaman. Muncullah kartu kredit. Kartu kredit ini sangatlah mudah digunakan. Mungkin Anda tetap perlu pergi ke bank untuk mendaftar, tetapi bayangkan Anda bisa berbelanja menggunakan kartu plastik. Anda bahkan dapat membeli barang dengan uang yang belum Anda miliki. Ini kita sebut dengan kredit atau utang. Uang yang belum Anda miliki sekarang, tetapi akan Anda dapatkan di masa depan. Seberapa nyaman itu? Oke, kemudian muncullah uang digital. Dan sekarang kita memiliki sebuah perdebatan tentang bagaimana seharusnya wujud dari uang digital. Di satu sisi, kita memiliki sebuah uang digital yang dinamakan dengan Bitcoin yang berdiri di atas teknologi blockchain. Bitcoin adalah sistem mata uang digital di mana Anda bisa melihat siapa yang mencetak uang itu, berapa jumlah yang beredar, dan siapa yang memiliki uang itu. Mungkin bukan nama, tapi setidaknya Anda mengetahui dompet mana yang memiliki berapa Bitcoin. Semuanya transparan. Anda dapat melihat semuanya di dalam sistem blockchain. Semuanya terbuka dan semuanya peer-to-peer. Artinya setiap orang ikut andil dan berpartisipasi di dalam sistem ini. Ini adalah wujud paling murni apabila kita kembali ke ribuan tahun lalu di mana kita bertransaksi 1 kg emas dengan 1 kg emas dalam bentuk digital. Ini adalah sebuah revolusi natural dari bentuk uang. Di sisi lain, kita memiliki sistem lama di mana para bank yang mengambil fee setiap Anda melakukan transaksi. Sebetulnya apa tujuan dari bank pada hari ini? Apakah tujuan bank adalah menyimpan uang? Tidak. Tujuan bank bukanlah menyimpan uang. Kalau bank bertugas untuk menyimpan uang, kenapa Anda mendapatkan bunga saat Anda menaruh uang Anda di bank? Bagaimana cara uang Anda dapat bertambah dengan sendirinya? Itu bukanlah sebuah deposit, tetapi bank menggunakan uang itu untuk berinvestasi dan meminjamkannya kepada orang lain. Begitu bank memberikan bunga pada uang Anda menjadi sebuah utang bagi bank. Apa yang Anda lihat dalam rekening Anda bukanlah jumlah uang yang Anda miliki, tetapi adalah jumlah uang yang Anda hutangkan kepada bank, dan bank wajib untuk membayarnya kembali kepada Anda kapanpun. Jadi, tujuan dari bank bukanlah menyimpan uang. Tujuan dari bank adalah untuk memberikan pinjaman, memberikan kredit, dan utang. Utang yang mereka pinjamkan akan masuk ke dalam sistem ekonomi, membuat semua barang semakin mahal dan mengalami inflasi. Hal ini terjadi karena kita membuat kredit atau uang yang belum ada untuk membeli tas Louis Vuitton. Bukan utang yang produktif untuk membangun perekonomian negara. Anda sudah selalu menabung. Anda bekerja keras, lembur, tetapi merasa tidak pernah bisa mengumpulkan apapun. Anda ingin tahu penyebabnya dan Anda ingin belajar lebih dalam tentang uang. Stadvin telah merilis sebuah buku bernama New Money Mindset. Sebuah buku yang akan menjawab kegalauan Anda tentang uang di era zaman now. Bila Anda tertarik ingin tahu, cek link di bawah ini. Kita telah tiba di satu titik di mana dilusi dari nilai uang kita sudah menjadi begitu besar sehingga kita menjadi tidak percaya lagi. Sekarang kita masuk ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak memiliki sistem pembayaran alternatif, sistem uang digital yang transparan dan terbuka, hal seperti uang digital bank sentral atau kita sebut CBDC menjadi sangat menakutkan. Karena mereka sekarang tidak hanya ingin mengatur pencatatan uang, tetapi mengatur bagaimana orang seharusnya membelanjakan uang mereka. Sebagai contoh, Anda sudah 2 jam menyalakan lampu. Lampu Anda kami matikan. Karena sudah melewati kuota, kami akan matikan kartu Anda. Anda pergi 5 km dari rumah Anda, kartu Anda kami matikan. Anda tidak akan bisa membeli apapun. Anda tidak memiliki kebebasan. Pada zaman dahulu, setidaknya Anda memiliki uang kertas. Anda bisa membeli apapun yang Anda mau. Baiklah, sekian dari kami. Apabila video ini menarik untuk kamu, like dan share pada teman kamu. And I'll see you in another video. Bye-bye.